Dengarkan saya. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, orang Yahudi ya, bukan orang Kristen, orang Yahudi. Guru, apa tanda kedatanganmu? Coba kau terangkan ke saya. Menurut Yesus, tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Satu. Jawab. Dia akan turun seperti dia naik. Paham kamu? Ketika dia datang kedua kali, dia akan turun dari surga. Seperti dia naik ke surga. Stop. Saya tahu. Itu dalilnya ketika diceritakan dalam malaikat mengatakan itu. Ketika dia naik, dia lengkap jasad. Ketika dia turun, lengkap jasad. Yang datang kepada Paulus, ada jasadnya enggak? Jawab. Perbedaan itu tidak membuktikan, bahwasannya yang saya ulang lagi. Kepada Maria, Saya ulang lagi. Tidak melenceng dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saya ulang lagi pertanyaan saya untuk yang kedua kalinya. Belajar. Menurut Yesus, kalau Yesus yang datang yang asli, menurut Yesus ada tanda-tandanya. Tolong, apa tanda kalau yang datang itu Yesus asli? Menurut Yesus. Datang kedua kalinya, paham kau? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tuh. Perkataan Tuhan Yesus yang asli datang pada akhir zaman. Dengar ya, pada akhir zaman. Jangan akhir zaman dulu. Jangan cerita akhir zaman dulu. Pada akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Bukan seperti yang Tuhan Yesus katakan tentang penyesat-penyesat yang jangan bicara akhir zaman dulu. Kita bicara tanda kedatangan Yesus yang asli dulu. Tanda kedatangan Yesus yang asli. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Belajar dulu. Waduh, Tobing. Gampang Tobing. Menurut Yesus ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab tanda kedatangannya apa? Menurut Yesus, jangan menurut saya. Kan kau, iya, artis itu apa dulu? Jelaskan dulu. Saya ulang lagi ya. Ini yang ketiga kalinya ya. Kalau tidak bisa dia jawab, turunkan. Host. Ini yang ketiga kalinya. Dengarkan pertanyaan saya. Simple kok ini. Simple sekali. Menurut Yesus. Menurut diri sama Kusuma. Ingat. Kau Menurut Yesus. Ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab kan, tanda kedatanganku. Yesus jawab kan? Jawab. Nah, saya tanya samamu nih, supaya kau tahu bahwa yang kau sembah selama ini itu palsu. Menurut Yesus, kalau aku yang tandanya satu, silakan kau jawab. Saya dengar. Silakan Tobing. Yang jujur Tobing. Silakan Tobing. Menurut Yesus, kalau aku yang datang, menurut Yesus, kalau aku yang datang, tandanya satu. Jawab. Apa? Ayo. Dibuka Tobing. Yang diperkatakan tuliskan ada dua. Satu, akan ada Kristus palsu yang menyesatkan. Benar tidak? Lari dia. Tuhan Yesus yang kedua adalah aku yang asli akan datang menurut tanda-tanda ini. Benar tidak? Mari. Ya, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya apa kalau asli datang? Sekarang aku tanya samamu. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama tentang penyesat yang datang membawa nama dia, menyesatkan. Oke, satu. Yang kedua, ada Yesus palsu, ada yang asli. Apa tanda Yesus asli kalau dia yang datang? Diturunkan aja, dia nggak akan pernah bisa menjawab. Mencret dia turun. Maaf, mencret. Maaf. Anda nggak layak berdiskusi ya. Pertanyaan saya sederhana loh. Untuk mengetahui Al-Quran itu betul atau salah dalam kaidah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Al-Quran surah An-Nisa 157, Ali Imran ayat 54. Oke?
Paham ya? Mereka membuat makar dan seterusnya. Dan juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa ayat 158. Bal rafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa diangkat ke langit. Dan belum turun. Setelah diangkat, belum turun sampai hari ini. Berarti yang datang kepada kalian itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa dalam pandangan Islam. Nah sekarang Anda menolak Nabi Isa, oke. Anda menerima Yesus. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab enggak? Tanda kedatanganku 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan saya kepada saudara, apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Kalau aku yang datang, tanda ini menyertai aku. Pertanyaan saya, coba sebutkan satu tanda yang Yesus sebutkan kalau dia yang datang. Dia nih, Yesus nih yang asli yang datang. Apa tandanya? Silakan, saudara Kristen. Siapa yang bisa jawab? Iya, masih ada 4 Kristen di sini. Siapa yang mau masuk? Dulos. Siapa yang mau masuk? Siapa? Dulos tuh yang hebat tuh, Dulos yang hebat. Dulos tenggelam. Dulos tenggelam, mencret. Dulos. Siapa yang mau masuk? Dulu sudah Dion? dikasih mencret kemarin. Dion? Dikasih mencret lagi sama Ardiansa kemarin. Ya, Aduh, Bang. kasihan. Ya, mau masuk, Silakan. Dion? Tidak bang, aku kan orang Kristen bang. Ya, Hah? saya bang. Saya dulu bang. Ya, silakan. Oke. Silakan, Apa ya. tanda kedatangan Yesus asli? Menurut Yesus, tandanya apa? Silakan. Jadi kita tunjukin ayat bang biar enak ya tentang Mesias dan Nabi palsu, biar kita bahasnya itu sampai ke situ. Tanda Mau nggak, Bang Suma? kedatangan Biar enak, Yesus biar asli. datang ada. Kau tinggal sebutkan, gak usah kau lebay kali. Tanda kedatangan Iya, Yesus Bang. asli Iya. menurut Yesus itu apa? 1. Kan tadi kita bahas Nabi palsu sama Mesias palsu. Aduh. Gitu. Tanda Nanti kedatangan kan kita ke Yesus. situ. Tanda kedatangan Yesus Biar- nanti akan ketahuan tuh. Kalau ternyata tanda itu tidak ada, sementara ada yang mengaku dia Yesus, berarti dia palsu. Sekarang kita langsung Iya, ke Yesus. Ke Yesus aja langsung. Gini bang ya. makanya Apa saya, Bang, tanda mengatakan kedatangan Mesias Yesus palsu. menurut Yesus? Jawab. Bagus sekali ya bang ini kalau bahas Mesias palsu sama Nabi palsu ini gimana? Astagfirullah. Biar kita nyampe ke situ. Benar nggak? Saya tunjukin ayat biar kita bahas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Mau nggak, Ya Bang? Barakallahu fiik. Kan abang mengklaim bahwa yang datang itu adalah Ya Allah ya Karim. Kamu tunjukkan kepada saya. Silakan. Apa tanda kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus? Bukan menurut gereja. Bukan menurut Paulus. Menurut berarti Abang Yesus, Suma, tanda Yesus itu kedatangannya banyak. apa? Iya, berarti menurut 1. abang Yesus itu banyak. Benar nggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kan Kok abang larinya yang ke tunjukkan situ? Yesus yang palsu. Woi pemakan babi, bodoh kali kau. Kan ada Yesus Makanya palsu. ditanya lagi ditanya. Oke, Yesus yang palsu mana? Jawab dulu Bang Suma. Kan saya pengen tahu itu dulu, baru kita ke situ. Astagfirullah. Yang palsu itu yang bagaimana? Yesus palsu itu yang mengaku Yesus tapi tidak ada tanda-tanda kedatangan Yesus. Makanya saya disitulah bertanya kita sama kamu. bahas. Oke. Ya, apa baik. tanda kedatangan Yesus kalau yang datang itu Yesus asli menurut Yesus? Apa tanda kedatangannya? Iya, bagus ya. Nah, kemudian berbicara Yesus palsu, kita selesaikan Yesus palsu dulu ya. Astaga. Ini penipu nih orang. Ya, ini Aduh, Mak. diam, jangan kepanasan dulu kalau saya ngomong ya. Tanda Saya ini kedatangan tiap kan naik Yesus pasti ditanya. ditendang saya. Saudara dengarkan dulu. Yesus kan ditanya tuh sama muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus jawab nggak? Jawab. Nah, saatnya Anda jujur. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa aja? 1. Iya, memang benar. Aku baca ayatnya biar kita tahu ya kedatangan Yesus yang asli yang kau bilang asli kan. Kau mengklaim 2. Pilapet. Nah, jadi gini. Bodoh kali kau, nggak sekolah kau. Yang ditanya apa, yang kau jawab apa. Tanda kedatangan
Paham nggak kau? Kalau kau nggak tahu turun. Jangan kau paksakan jadi longor kau di sini, bodoh kali kau. Makanya kau kurang-kurangin makan babi, biar di kuping kau tuh nggak ada tai babi situ. Nggak sanggup kau turun kau ganti yang lain. Mungkin siapa yang bisa jawab? Bising. Ganti John, silakan John. Bodoh kali kau. Dia mau membacakan, tadi dia mau membaca, tapi tidak baca. Barangkali yang diminta Suma itu yang menyebutkan kalau ada yang mengatakan Yesus ada di bilik atau di padang gurun. Nah itu mungkin yang dimaksud Suma. Dia tidak mau baca. Bukan. Sama aja longor si John ini. Bukan. Saya minta menurut Yesusnya, Bang. Yang pertama, kedatangan Tuhan adalah Kristus palsu, itu maksud Bang Suma. Terus apalagi? Bukan. Yang saya tanya, ketika Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab John, nggak? John. Yesus Jawab. memberikan referensi nggak tanda-tanda kedatangannya? Kalau dia yang datang. Jawab kan? Nah, coba kau sebutkan kepada saya, menurut Yesus, kalau dia yang datang, tandanya apa? Menurut Yesus. Silakan Om John yang mau masuk. Siapa ini? Beritakan kebenaran. Om Ayo John. diberitakan dulu. Oh, beritakan. Yuk, tanda Yunus itu mungkin. Iya, silakan. Ya, Beritakan kalau kebenaran. Yesus yang datang, dia datang dengan Tanda Yunus itu tanda untuk orang jahat. kemuliaannya. Ini angkatan benar. Angkatan benar minta tanda. Apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku 1, 2, 3, 4, minimal 5. Silakan Anda baca. Silakan Anda sebutkan. Ya, tanda sebelum kedatangan Tuhan atau tanda kedatangan Tuhan. Tanda sebelum kedatangan Tuhan adalah Tanda kedatangan Yesus ini Iya, ditanya. tanda kan itu ayatnya dalam Matius 24 yang ketiga sampai yang ke 50. Di situ dijelaskan, murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah alamat kedatangan dan kemudian kesudahan alam ini? Dan Yesus menjawab, pertama itu adalah Kristus palsu. Itu yang pertama. Jangan ke situ dulu. Ya, itu jawabannya, itu ayatnya kan begitu. Tetapi kalau Jangan ke misalkan situ kalau dulu. Yesus yang Langsung aja tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Kalau tanda-tanda itu tidak ada pada oknum-oknum yang mengaku Kristus, itu palsu, itu aja. Kalau bicara tentang kedatangan Tuhan, itu dalam Matius 24 ayat yang ke-30, di situ dikatakan kalau pada waktu itu akan tampak ada manusia di langit, segala bangsa bumi akan merata dan mereka melihat anak manusia. Pertanyaan saya. Awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan. Pertanyaan saya, Itu kedatangan Tuhan. apakah tanda itu sudah pernah terjadi? Ya belum, kan dia Tuhan belum datang kedua kalinya. Belum. Kalau ada yang mengaku Yesus tapi tidak membawa tanda itu, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kalau mengaku Yesus ya jangan percaya. Terus tanda itu ada nggak ketika ada sosok yang mengaku keluar dari tanah? keluar dari tanah yang mana? Ketika ada sosok keluar dari tanah mengaku Yesus, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Apakah tanda itu ada? Bang Suma. Ternyata Iya deh, kenapa deh? Kenapa deh? Jelaskan, bisa saya jelaskan atau tidak bisa? Kalau tidak bisa saya akan diam. Saya pertanyaannya kan sederhana, Dek. Iya. Apakah tanda yang dikatakan Yesus tadi, dengar? Apakah tanda yang dikatakan Yesus tadi itu ada ketika ada sosok keluar dari kubur mengaku Yesus? Jawab. Ada atau tidak ada? Tanda itu kalau kan belum kedatangan itu. Gini Bang Suma. Hati-hati ngomong. Apa yang Bang Suma tanyakan, hati-hati ngomong. Tidak berkorelasi dengan apa yang Bang Suma simpulkan. Yang pertama saya ingin katakan, kedatangan Yesus Tuhan, ditanya loh. Sahabat saya tanda kedatanganmu? Ingat. Sahabat saya menjawab. Ingat, tanda kedatangan Tuhan itu bicara, ya, silakan bicara dulu Bang Suma dulu yang bicara itu saya. Tanda kedatangan Tuhan. Ketika ada yang datang mengaku Yesus, murid-muridnya mengira melihat hantu. Catat itu. Ada nggak tanda-tanda yang Yesus sebutkan ketika duduk bersama dengan mereka di Pulau Patmos, di Bukit Said? Ada nggak? Supaya kamu tahu bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus asli. Ada nggak?
supaya Kristen Clear semua. Salah. Kau mengartikan Alkitab. iya salah lagi. Oh salah lagi. Salah lagi. Hei, salah lagi. Kalian marah. Dengar. Ketika Yesus berkata di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Kenapa Yesus menerangkan adanya penyesat? Karena Yesus di sisi lain juga menjelaskan tentang kalau dia yang datang. Yesus menjelaskan tanda kedatangannya. Ada enggak kemudian tanda kedatangan itu ketika muridnya ketakutan mengira melihat hantu? Ada enggak? Saya jelaskan Bang, semua bisa. Silakan. Dalam Matius 24 itu terjadi percakapan di Bukit Zaitun antara Tuhan Yesus dan murid-murid. Murid-murid itu bertanya kepada Ada Tuhan enggak? Yesus. Pertanyaan mereka kayak gini pertanyaan mereka. Apakah alamat kedatanganmu dan akhir zaman? Iya, tanda kedatangan, tanda kedatangan. Bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bicara tentang akhir zaman. Tetapi Bang Suma Nenek Lukiper, kalau tanda itu sudah datang, kalau Yesus yang datang, dengar, kalau Yesus yang datang, yang asli datang, itu sudah pasti akhir zaman. Kenapa? Karena tanda-tandanya ngeri. Pertama, dia akan tampil di tengah langit. Seluruh manusia menatapnya. Matahari menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda itu juga sekaligus sebagai tanda akhir zaman. Nah, itu tanda akhir zaman. Belum terjadi. Nah, berarti bukan dia yang datang kepada Paulus in the gang. Bukan Paulus, Bang. Kebangkitannya Paulus belum ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Kalau aku yang datang, bukan hanya mengatakan, nih bekas paku, ini nih bekas paku nih. Bukan itu bukan tanda. Bukan tanda. Tanda yang Yesus sampaikan ketika aku yang datang, jelas itu. Semua manusia akan melihat aku. Yang keluar dari kubur semua manusia lihat enggak? Dan bukannya Yesus mengatakan aku akan tampil di tengah langit. Bukan di tengah pemakaman. Pakai otak nih mikir. Yesus ditanya, guru, apa tanda kedatangan tak guru? Oh, kedatanganku wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Itu tanda kedatanganku. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Nah, sekarang tanda-tanda yang diterangkan oleh Al-Quran dan oleh Yesus sama persis. Sekarang pertanyaannya nih kepada saudaraku Kristen nih, apakah ketika datang Yesus keluar dari kubur, datang ke Ananias, datang kepada Paulus, datang kepada Maria, datang kepada Markus, datang kepada pengarang Wahyu, tanda-tanda itu ada? Atau Yesus mengatakan, kalau tidak ada tanda-tanda itu jangan kamu percaya, karena dia akan menyesatkan banyak orang. Ya, oke. Jadi sekarang kamu tunjukkan kepada saya, ketika ada makhluk keluar dari kubur mengaku Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan itu ada atau tidak ada? Jawab. Pada saat Yesus bangkit dari kubur, itu bukan bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu kekeliruan yang besar. Berarti yang datang itu siapa? Yesus yang bangkit menaklukkan kematian. Itulah bukti kemenangan orang Kristen. Itu lain cerita itu. Tidak ada tanda-tanda itu, nggak ada. Tanda kedatanganku adalah aku melawan maut. Tidak ada. Yesus tidak mengatakan akan nampak. Yesus tidak mengatakan akan nampak anak manusia di tengah kuburan. Kedatangan kedua kali kebangkitan, Bang. Masa Yesus sudah pergi, kuclo. Yesus sudah pergi. Yesus sudah pergi. Dan katamu dia datang 3 hari kemudian. Apa tanda kedatanganmu? Harusnya kalau di hari ketiga itu adalah Yesus, bukan keluar dari tanah, kuclo, tapi nampak di langit. Tanda ini akan datang, anak manusia akan nampak di langit.
bukan di kuburan. Kalau yang di kuburan itu sibilisis. Yesus mengatakan Yohanes 12 nomor 31. Iblis yang akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Tanda itu, tanda untuk angkatan jahat. Jangan kau bawa. Aku tidak sedang membahas tanda angkatan jahat. Kasihan kalian. Yang saya bahas ini, mana Kristus palsu dan mana Kristus asli, supaya kalian itu sadar sesadar-sadarnya. Yesus ditanya di Bukit Zaitun. Datang muridnya, kucuk. Guru, ya paman, kami ingin tanda supaya kami jangan disesatkan. Kami ingin tahu kalau yang datang itu kamu atau bukan. Apa tanda kedatanganmu? Supaya yang lain itu kami nggak percaya. Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Kalau ada selain itu, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Setelah dia pergi di hari Jumat itu, pergi dia kan, iya kan? Nah, setelah dia pergi di hari Jumat, menunggu saat-saat kedatangan dia, detik pertama, detik kedua, menit pertama, menit kedua, jam pertama, hari kedua, minggu kedua, dan seterusnya. Siapa yang datang? Yesus katanya. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kenapa? Karena kata Yesus, kalau aku yang datang bukan kayak begitu. Kalau aku yang datang, aku nampak di tengah langit, bukan nampak di tengah kuburan. Seluruh manusia akan melihat aku. Wajar kalau sang murid kaget dan ketakutan. Wajar. Guru sudah pergi. Yang kita tunggu adalah tanda-tanda kedatangannya. Murid mencari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Adakah kemudian dia nampak di langit ya guru kita ya? Tiba-tiba nampak di dalam kuburan. Dari kuburan nampaknya. Kata Yesus itu aku atau bukan? Kalau ada yang berkata aku Yesus, aku Mesias, jangan kamu percaya. Sebab kedatanganku nanti nampak di tengah langit. Ketika ada makhluk keluar pada hari Minggu dari kubur, apakah tanda kedatangan Yesusnya menyertainya? Tidak. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Memang nggak percaya. Murid-muridnya percaya nggak? Nggak percaya. Mau bukti? Anda baca Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-muridnya tidak percaya. Karena sudah diajari jangan percaya. Karena kalau aku yang datang, aku nampak di tengah langit. Ini nampak di tengah kuburan. Oke? Anda sudah paham? Saya tanya Suma. Saya jawab ya. Silakan. Nanti abis ini saya turun, saya mau ada kesibukan. Iya, Gini. kau harus pergi karena kau tidak akan pernah bisa menjelaskan. Gini, justru yang saya lihat Dari dulu. Bang Suma, dari diskusi ini ada logika falasi di dalamnya. Kenapa? Karena Silakan. yang abang angkat adalah bicara tentang Saya sedikit lagi ya. bagaimana kedatangan Tuhan kedua kalinya. Tetapi yang abang tanggapi, bandingkan tidak tentang kebangkitan Tuhan. Jadi yang bertemu dengan murid-murid itu ada bicara tentang kebangkitan. Tuhan menaklukkan kematian, kemudian Kebangkitan dia bangkit. apa pula Tetapi kebangkitan, yang hei? Bang Suma Astagfirullah. bahwa itu tidak ada tanda-tanda kedatangan Tuhan dalam Matius 24, itu bicara tentang akhir zaman. Ya memang tak ada, Kebangkitan tak ada. Tuhan Ada bukan enggak tentang tanda-tanda akhir itu? zaman. Itu Ada enggak awal. tanda? Betulnya. Gimana? Sudah sangat kutanya jelas dulu. Matius 24. Kutanya dulu samamu. Bicara tentang akhir zaman, awal penderitaan, tentang Kutanya kedatangan dulu Tuhan dan samamu. tanda-tanda yang menyertainya. Itu Kutanya sangat jelas. dulu samamu. Kutanya dulu samamu. Saya jelaskan dulu Bang Suma. Kutanya dulu samamu. Selesaikan Dengar, dulu. enggak usah. Saya tidak bisa paham dari orang-orang yang tidak paham, enggak mungkin. Sekarang saya tanya sama. Coba pelintir-pelintir kayak gitu. Andai Itu saja, gampang. dengar. Jangan kabur dulu. Andai saja. Andai saja yang datang kepada Paulus atau yang keluar dari kubur itu diikuti Kalau Paulus lain lagi tanda-tanda ceritanya, Bang. yang Yesus sebutkan tadi. Sabar Kalau dulu. Paulus lain lagi, saya hanya kan masih meluruskan. bertanya. Paulus lain lagi Iya, ceritanya. Bang. Saya dengarkan dulu. Andai saja yang keluar dari kubur itu Yesus diikuti tanda. Manusia di tengah langit nampak kontradiksi. Bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Pertanyaan saya, andai saja itu terjadi ketika yang keluar dari kubur itu ada. Pertanyaannya, kapan akhir zaman itu terjadi?
Saat itu atau bukan? Saat itu atau bukan? Waktu itu belum akan terjadi seperti itu, karena Roh Kudus belum diberikan. Kenapa belum? Kenapa belum? Karena yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Sekarang saya tanya dulu, itu sudah pertanyaan terakhir. Andai saja kemarin hari Sabtu terjadi Yesus kemudian nampil di tengah langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Kapan akhir zaman terjadi? Bang, nubuatan dia itu akan 3 hari. Kapan? Kutanya dulu, kapan? Kutanya kapan? Pasti tidak akan Kutanya terjadi. dulu. Andai saja kemarin hari Sabtu, dengar, andai saja kemarin hari Sabtu, Yesus tampil di tengah langit dengan tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Pertanyaannya, kapan akhir zaman itu terjadi? Belum Kapan? akan, karena waktu itu nubuatannya tidak seperti itu, Bang Suma. Kok Bang Suma sih pengetahuan juga kayak gini? Kalau tanda-tanda itu, saya kalau tolong aja dulu, tanda saya itu terjadi kemarin di hari Sabtu, ya saya izin turun ya, makasih semuanya. kalau Logika kalkulasi, kabur Bang dia. Suma. Memang nggak sanggup Dalam kalian. rapat. Kalian Bukan tidak akan sanggup, pernah Bang sanggup. Suma yang nggak sanggup. Saudara-saudaraku Bang Suma kayak bisa Kristen, memisahkan antara kebangkitan ini Bang dan Suma yang kedatangan. ngomong. Itu yang capek. Yesus Menjelaskan Bang John saja yang menjelaskan naik. Bang John kepada mampu pasti. muridnya tanda Kayak gini, kedatangannya, kayak gini mampu, Bang. tanda kedatangan Saya izin turun ya. Yesus disebutkan Ada oleh kesibukan. Yesus. Pertama, Yesus akan kasih tampil semuanya. di tengah langit. Turunkan aja host, nggak usah dia diperhatikan. Dia akan tampil di tengah langit. Tanda kedatangannya Yesus. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Dia tampil sebagai anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan melihatnya. Sudah terjadi? Belum terjadi. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, tapi ini tanda tidak terjadi, jangan kamu percaya. Ketika ada makhluk keluar dari tanah pada hari ketiga, apakah tanda itu ada? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika Ananias katanya bertemu dengan Yesus, apakah tanda itu ada? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika ada yang datang kepada Paulus, tanda itu terjadi? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika ada yang tampil di Pulau Patmos, tanda itu terjadi? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika para murtadin mengaku-ngaku bertemu Yesus dalam tidur, dalam mimpi, apakah tanda itu ada? Tidak ada. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Jadi Kristus palsu menurut Yesus adalah yang mengaku Yesus, yang memakai nama Yesus, tetapi tidak disertai tanda-tanda kedatangan Yesus. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa memurtadkan kami, sementara yang keluar dari kubur itu tidak disertai oleh tanda-tanda yang Yesus katakan? Malah muridnya mengiranya hantu. Nah, kebangkitan Yesus dengan kedatangannya kedua kali tidak ada hubungannya. Kok ini semua kalau ada lomba terburuk mengasumsikan. Oke, baik, baik. Baca pola mana-mana. Baik. Mengartikan ayat nah, apa hubungannya kebangkitan Yesus dengan kedatangan kedua kali? Itu Baik, hubungannya. baik. Kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Muridnya jawab. Kau John, naik kau John di atas John. John, kau naik. John, mereka John kau naik. meminta tanda. John dinaikkan ke atas. John, menurut Yesus, tanda bangkit hari ketiga dari perut bumi itu untuk angkatan benar atau untuk angkatan jahat? Ingat ya, angkatan benar tadi. Menurut Yesus itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat. Itu tanda untuk angkatan jahat. Tanda untuk angkatan benar, Yesus tampil di tengah langit. Sekarang posisi kamu John, kamu percaya enggak kepada yang keluar dari tanah ini? Kalau itu adalah Yesus.
tanda ini untuk angkatan jahat Yesus akan bangkit pada hari ketiga berbeda. Kamu dengan percaya nggak? Nggak ada Yesus. 2 kali. Nggak ada Yesus mengatakan Yesus. Bohong, Jauh sekali. bohong, penipu, Beda penipu, kedatangan penipu, dan penipu, Yesus penipu, penipu. Penipu, penipu, kau penipu. Tidak ada Yesus mengatakan Yesus bangkit, nggak ada. Yesus mengatakan anak manusia. Yesus mengatakan anak manusia. Oke? Anak manusia, dia tidak mengatakan kalau itu Yesus. Anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Pertanyaannya, itu tanda untuk angkatan benar atau tanda untuk angkatan jahat? Cepat, saya mau ibadah. Cepat. 3 hari ya, berarti Yesus masih bersama mereka itu ahli-ahli Taurat, orang Farisi ya. 3 hari Saya ulang kemudian. pertanyaan saya. Bangkit anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda untuk orang-orang benar? Jawab. Cepat. Udah percuma mau bahas itu. Anda ini gagal paham tapi sosok Saya ulang lagi, terakhir ya teman-teman. kedatangan Yesus Terakhir kedua ya, kali teman-teman. malaikat Terakhir saya tanya, terakhir saudara John, kalau Anda tidak berani menjawab ini John, mending kau pulang, kau jualan kue aja, jangan kau ikut berdebat. Yesus tadi saya sudah ajarkan samamu, angkatan jahat diberikan tanda. Ya, angkatan benar diberikan tanda. Tanda tadi saya sudah sebutkan. Sekarang tanda untuk angkatan jahat sudah disebutkan juga. Sekarang posisi Kristennya ini yang dipertanyakan. Apakah saudara Kristen masuk dalam kelompok angkatan jahat atau masuk dalam kelompok angkatan benar? Kita lihat tandanya. Yesus memberi tanda kepada angkatan jahat, kedatangannya tampil di tengah langit. Itu tanda untuk angkatan benar. Sedangkan tanda untuk angkatan jahat, dia tampil di tengah kuburan. Pertanyaan saya, Kristen percaya yang mana? Anak manusia berada dalam perut bumi, keluar pada hari ketiga, atau yang mana? Silakan Anda jawab. Nggak ada jawaban. Oke, silakan sahabat-sahabat, saya ibadah dulu. Ini ada janji, mohon maaf, kita mau jumpa dengan Kang Deddy Miswar. Beliau sudah menunggu teman-teman. Jadi silakan diambil alih sambil saya monitor ya teman-teman. Alright bang, lanjut bang. Di sini, masya Allah, masya Allah. Oke, sip. Ya, saya ibadah ya. Saya tetap monitor. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini giliran aku Oten. Nah, jangan lari kalian ya. Jangan lari, longor-longor kali. Apa yang ditanya lain dijawab. Macam Bang Juma pendetanya aku tengok kalian ya. Macam Bang Juma, satu pun nggak ada yang bisa kalian jawab. Satu pun. Kristen apa enggak kalian ini sebenarnya? Ha? Hei, Kristen apa enggak kalian ini? Banyak-banyak makan babi, bodoh kali kalian, tolong kali kalian. Cakap piring. Dari tadi pertanyaan Bang Juma satu pun nggak ada yang bisa jawab. Menseret semuanya kalian, menseret. Bodoh kali kalian, nggak pembaca kitab. Itu pun bandel-bandel kali kalian. Makanya pura-pura makan babi kalian, biar pintar kalian sedikit. Longor kali kalian. Semuanya turun, menseret semuanya. Kau lagi Ampi, apa mau kau jawab? Si John menjawab, tak ada yang bisa menjawab. Sekarang siapa ini pendetanya ini, Bang Juma atau kalian sekarang nih? Hah? Longor-longor kali kalian. Kurang-kurang makan babi. Makanya otak kalian penuh dengan lemak, kuping kalian penuh dengan tungki, tai babi. Jadi bodoh kalian. Asal ditanya apa tanda-tandanya, dijawab sempak. Longor kali kalian. Satu pun gak ada bisa jawab kan? Main seret kalian. Kayak gitu kalian memurtadkan kami. Bah, kepala bapak kalian itu memurtadkan kami kayak gitu. Main seret. Hei, ampun Bang Juma, gitulah. Ampun Bang Juma, berserak kalian. Ampun bilang. Jangan gara-gara sikit-sikit bangkit, sikit-sikit bangkit. Asal ditanya bangkit, kepala bapak kau tuh bangkit. Apa pula masalah bangkit? Hei,
masalah kebangkitan Yesus itu, apa kau diam kau congor? Masalah kebangkitan Yesus itu setiap bulan 5 kalian asik merayakan parade kematian. Matinya yang kalian tampilkan, bangkitnya nggak ada. Mana bangkitnya? Hah? Burung kau tuh yang bangkit? Iya burung. Hah? Apa? Mana parade kebangkitan Yesus mana? Kalian buat acaranya? Kematian dia. Kau kenapa? Kau nangis kau? Hei, hei, nangis kau? Apa gagal paham? Apa? Mana parade kebangkitan Yesus mana? Mana? Kalian buat? Kematiannya aja kalian buat kematian. Ada makanya Apa? aku masuk Kristen supaya kau tahu. Kepala bapak kau masuk Kristen menyembah manusia. Gila kau ya. Sakit pula kau sudah kau menyembah manusia. Makan babi jadi petak muka aku. Aku masuk Kristen jadi petak muka aku, tau kau. Congorku jadi bau. Nggak bisa bedakan mana congor sampah, congor kau dengan sampah nggak bisa bedakan. Enak aja kau bilang kau masuk Kristen. Kepala bapak kau tuh. Apa? Tadi kan kau tanya parade kebangkitan. Iya mana? Parade kebangkitan Yesus mana? Mana? Makanya kalau kau mau tahu itu kau masuk Kristen dulu. Kepala bapak kau kemarin kalian dengar kau ya, kemarin bulan 5 parade kematian ditampilkan di jalan-jalan, ku tengok Yesus disalib, digeret-geret, kematian. Tapi kebangkitannya nggak ada dibuat paradenya. Mana? Hanya kematian yang kalian tampilkan. Bodoh kali kau. Mana kebangkitannya? Mana? Mana ada kebangkitannya? Satu-satu, bising kali kalian satu-satu, nggak usah panas, cakap piring ini nanti. Satu, mana kebangkitannya? Mana kebangkitannya? Satu, kau nggak cipuan kalian dua, cipuan kalian dua. Bising kali kalian, satu bicara. Kebangkitan asal sikit-sikit bangkit. Woi, apa yang ditanya tanda-tanda kedatangan bangkit, tanda-tanda kedatangan bangkit kepala bapak kau tuh si bangkit aja. Tuhan pun mati. Apa? Kau longor kau. Orang ditanya tanda-tanda kedatangan kau bangkit. Kapan pula dia bangkit? Kapan? Hah? Kapan dia bangkit coba? Bangkit dari kubur itu hantu, lor. Hantu. Itu bangkit dari kubur, itu aja yang kalian anggarkan. Bangkit. Apa? Tuhan bangkit, longor kali, bangga kali kau Tuhan mati. Memang itulah longor kau. Bangga kali kau Tuhan mati, bangkit dari kubur itu hantu, bodoh, pocong. Ngarang aja kau. Tuhanmu tidak bisa membuktikan dia sebagai Tuhan. Dia tidak Kepala bapak kau, kau dengar ya. Bukti Tuhan kami ya. Kau katakan lu buat. Sabar kau, diam kau, monyet, diam. Dengar ya. Bukti Allah kami mengatakan wa qaulihim qatalna Isa bin Maryam. Udah, wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Ketika Edis bom sekarang ribut berselisih tentang rencana siapakah penyaliban tersebut, rencana iblis, rencana bapak. Yang betul itu rencana Allah, karena Allah mengatakan mereka berselisih. Di An-Nisa 157 mereka berselisih tentang siapa yang mereka salib. Allah sudah katakan duluan, mereka berselisih tentang siapa yang disalib. Allah sudah katakan duluan. Hei, apa? Iya, buktinya Allah sudah mengatakan mereka oten ini berselisih tentang siapa yang disalib. Kepala bapak kau nggak ada korelasi, kau longor kali kau. Kau tadi minta bukti, kamu minta bukti. Apa? Sekarang Edis kalian berselisih. Sekarang ku tanya kau dulu. Woi, sekarang ku tanya kau dulu. Kalian berselisih kan? Edis, bom. Enggak ke situ aku nanyanya. Terjadi perselisihan enggak sekarang ini? Hah? Itu yang apa? Tulis dalam Al-Quran. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Yang tidak siapa tidak salib? Kau ku salib mau? Ku salib kau? Mau ku salib kau? Woi, kau mau ku salib? Woi, Ampi mau ku salib kau? Hah? Kalau kau memang pengikut Yesus, ku salib kau mau? Banyak apa? Iya. Iya, kok ngamuk-ngamuk kau, bujang? Kok ngamuk-ngamuk kau? Kok maki-maki aku monyet? Hei, cipuan kalian dua, cipuan. Ampi sama Senjo mau cipuan congor. Cipuan kalian congor berdua. Hei, bising kali kalian. Hei, kepanasan kalian. Kami senang oten panas. Apa kau? Apa? Ya. Kayak gini, mulut kasih kayak gini. Sekarang kutanya kalian. Ayo kita pastikan, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya maka akan masuk surga. Benar? Benar? Kamu lawan saya. Jawab dulu. Iya, kita uji kau.
Oke, ayo, ya udah. Ya, kita uji ya. Oke. Apa kau jalan setan? Kepala bapak kau jalan setan. Kau lah setan. Apa? Tuhan kau keluar dari gua, hilang Tuhan kau di dalam gua. Hei, tenang dulu, sabar. Bising kali kalian satu-satu. Ayo. Udah, sebelum kau nantang aku, kau cipok lu mulut siapa itu Syambi? Kau cipokan lu, kau lumat lu congor itu. Kau cumat. Hei, lumat. Ayo rame. Ayo, panas. Anda panas, kami senang. Anda panas, kami senang. Ding dang, ding dang, ding dang. Satu-satu. Ayo kita uji. Woi, ini bukan kandang babi. Woi, ternak, ini bukan kandang babi. Bising kali kalian. Satu-satu bicara. Apa? Ayo kau sama aku yuk. Kau sama aku. Senju, ayo. Apa lah kayak gini lah Kristen ini. Kau lah ajaran setan bodoh. Oh ya, udah silakan kau bertanya. Woi, ternak babi. Ini bukan kandang babi, kau malah manusia. Macam babi kau ngomong aja, kau ngok. Ayo satu bicara. Bisa nggak kau diskusi, monyet? Woi, kaulah setan. Tuhan kau bangkit dari kubur disebut apa? Setan. Kau yang setan, longor. Mana ajaran setan kami? Udah diam kau ya, berdua ya, kita uji. Udah mulai bertanya. Udah, aku bertanya, woi, apanya kalian ini? Udah, aku bertanya, ayo kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Siapa yang percaya? Diamlah dulu, satu lah bangke. Dua pula kan bicara. Nabi Udah cipon kalian, kau cipok. Ampi, kau lumat mulutnya Ampi, mulut siapa yang disenjol nih? Kau lumat, bekas makan babi dia tuh, kau cipok cepat. Kau cipok cepat. Mulutnya bekas makan babi itu cepat. Kau lah bodoh. Tengoklah, mulut kasih kayak gini lah. Apa? Anda panas, kami senang. Anda panas, kami senang. Apa kau? Apa? Hah? Satu-satu bicara. Kamu lain saya. Ya, mulai kau. Diskusi dua arah. Sekarang aku tanya kepada kamu. Oke, sekarang aku tanya kepada kamu. Siapa yang di dalam gua Hira pada saat datang kepada Nabi Muhammad? Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Nah, ayo. Yesus, aku jawab. Siapa yang pertama? Yesus. Yang pertama kali ketemu. Yesus. Kamu tidak ada ilmu. Lu kok ada ilmu? Yang di dalam gua itu, yang disimpan di dalam gua siapa? Yang disimpan di dalam gua siapa? Bodoh siapa karena mengikuti. Kau lah bodoh. Pertanyaan kau benarin. Yang disimpan dalam gua siapa? Siapa yang datang kepada Nabi Muhammad pada saat di dalam gua Hira? Siapa yang datang kepada Nabi Muhammad dalam malaikat Jibril? Terus kenapa? Saya bilang. Udah malaikat Jibril, lanjutlah bangke. Lanjut, aku udah jawab malaikat Jibril. Terus? Oke, di mana? Oke, di mana wahyu pertama kali? Oke, lanjut. Di mana wahyu pertama kali Nabi Muhammad menerima itu menjelaskan kedatangan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Di mana? Malaikat apa pertanyaan kau? Pertanyaan kau apa? Muhammad. Di Gua Hira. Ya, saya tanya kepada kamu, siapa yang di dalam Gua Hira datang kepada Nabi Muhammad itu? Walias sama Wak Samsul. Siapa? Walias sama Wak Samsul. Nggak ada yang ngomong. Kau pertanyaan kau betulin longor. Pertanyaan kau. Tadi kau pertama, siapa yang datang pertama kali? Malaikat Jibril, ku bilang. Terus kau jawab, kau bertanya lagi, siapa yang ada di situ? Walias sama Wak Samsul. Kau tanya lagi, udah berdua di situ, longor juga kau. Makanya pertanyaan kau betulin. Bodoh kali kau. Bukan modal longor, pertanyaannya betulin, longor. Walias sama Wak Samsul yang ada di situ. Walias sama Wak Samsul. Maka kenapa? Biar aku telepon. Apa lagi? Bener kok kayak anjing saja. Kamu bilang. Ya mak komen kok macam kotor kalian. Apa lagi? Ya, ini mulut kasih. Mulut kasih kayak gini lah. Anda panas, kami senang. Apa? Bener kok kayak anjing ngomong. Tengok kan mulutnya mulut kasih. Kalian yang bertanya kok kalian yang panas.
mulutmu kayak anjing. Oh, kan tengok kayak gini mulut kasih. Inilah Kristen, gini Kristen ya kan, semakin jelas. Apa macam tenggelam mulut. Apa yang kau bilang? Apa yang kau bilang? Oi, kau nak apa? Gimana malaikat itu perkenalkan diri kepada Apa katanya? Apa katanya? Tengok, mau meledak handphone kau mau meledak itu dah. Woi, apa kau bilang? Nggak dengar kami. itu bodoh. Blender kok gonggong kayak Panas. Apa yang kau bilang? Blender. Apa? gonggong kayak Di mana malaikat Jibril perkenalkan diri kepada Nabi Muhammad pada saat di dalam Gua Hira? Ayo. Di Gua Hiro? Ya di mana di Gua Hiro lah. Di mana memperkenalkan diri di Gua Hiro? Itulah longor kali pertanyaan kau. Kau bodoh kali kau. Nabi Muhammad di mana malaikat Di mana perkenalkan diri surat? kepada Oke, ku jawab. Di Jalan Perjuangan Gang Harapan nomor 5 Kecamatan Golgota Kabupaten Yerusalem. Dah itu dia. Mencret kau kan? Mencret kau. Kau lah dia. Loh kok mencap kotor bos? Kok cap kotor kau ya? Blender kontol. Blender kok bertanya. Ya mak ngeri kali mulut kasih ngeri kali. Weh, kok mencap kotor? Iya, pertanyaan kau tadi apa? Hei, udah dengar kau dari tadi cakap kotor aja aku udah jawab. Udah sabar kau. Aku ingin membaca sebuah dalil di dalam kitab kalian. Dengar ya, Amsal 7:18. Dengar. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Kau jelaskan ayat itu. Woi, di Amsal itu apa itu? Cerot. Apa itu? Oke, saya jelaskan. Saudaraku diam, saya jelaskan. Yang memenuhi birahi itu yaitu Nabi Muhammad. Kepala bapak kau memang bujang inam kau dalih kau rojan kau yang kau. Memang bukimak kau memang. Memang beginilah kalian Kristen. Nggak ada beresnya. Ajaran kasih tai kalian kayak gini memang. Ajaran kasih tai kau. Beginilah menghujat saja. Isi kitab kau seperti itu, tapi kau menghujat. Nggak terima kau. Makanya ajaran setan itu siapa? Kristen ajaran setan. Buktinya kayak gini, nggak ada di kalian itu semua. Kristen ini nggak ada, saling mengasihi nggak ada. Kasih apa? Ajaran kasihnya kasih apa? Ketika mama membuka celana, kasih sorong. Mana ajarannya? Mana larangan boleh menyetubuhin mama kandungmu? Mana? Di mana ada ajaran Kristen larangan meniduri mama kandung sendiri? Ada larangannya. Ada, tunjukkan datanya, tunjukkan dalilnya di mana ada larangan menidurin mama kandung sendiri. Nggak ada. Makanya tunjukkan ajaran kasih. Akibat dosa sudah ditebus, akibat Yesus datang merendahkan diri, mengorbankan dirinya untuk kalian, menyelamatkan kalian dari dosa, maka kalian bebas melakukan apa saja. Dosa itu dorong saja. Ketika mamamu telanjang, kau sorong mamamu. Apa kata mamamu? Nggak boleh nak. Tapi dosa kita sudah ditebus mak, nggak usah pikirkan lagi mak. Dorong saja. Mana larangannya? Ketika bapakmu mau nidurin anak kandungmu sendiri, ada larangannya? Nggak ada. Bebas. Akibat apa? Dosa telah terhapus oleh penyaliban Yesus. Ketika Yesus datang mengorbankan dirinya, ketika ditanya kepada kalian, maukah kalian seperti Yesus? Beranikah kalian mengorbankan diri seperti Yesus? Belum tentu berani. Karena apa? Itulah, jangan sia-siakan kematian Yesus. Jangan kalian sia-siakan pengorbanan Yesus yang sudah datang ke bumi untuk menyelamatkan kalian dari dosa. Ketika mama kandung kau ambil, mama kandung kau telanjang, begitu mama kau minta disorong, kau sorong. Ketika mama kau jangan begitu, sorong saja, sorong. Kalau mama kau minta disorong, sorong. Mak, apa? Kenapa nggak boleh gitu mak? Jangan pernah kau ragu untuk menyorongku anakku, katanya. Kenapa? Karena Yesus telah datang mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi kau nggak perlu lagi ragu ampe, silakan sorong pantat mama kandung kau sendiri ampe. Paham kau? Ya. Jadi kau nggak perlu lagi memikirkan apapun, bahwasanya ajaran Kristen bebas melakukan apa saja karena dosanya sudah ditebus. Selesai.
selesai. Paham kau ya? Makanya ajaran kasih, tidak ada ajaran kasih. Kasih apa? Kasih anak kandungmu sendiri, kasih mama kandungmu sendiri, kasih opungmu sendiri. Jadi terus kemudian ajaran Kristen apa lagi? Ajaran Kristen Hosea 3 nomor 1, Tuhan berfirman, pergilah cintailah perempuan pesundal dan berzina. Yesus memerintahkan perempuan pesundal duluan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus mengatakan perempuan pesundal duluan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kutanya sama kau Ampi, apakah mama kau, bini kau sudah jadi lonte? Udah. Hei, karena apa? Perempuan lonte duluan masuk ke dalam sorga. Apakah mama kau jadi lonte? Hei Ampi, hei bujang inam, dalil rojan hiang. Kutanya sama kau, hei, di dalam ajaran kau Yesus memerintahkan perempuan lonte duluan masuk ke dalam sorga. Matius 21 nomor 31. Hei, kau jawab dulu, apakah mama kau sudah jadi lonte? Sini, biar kau jadi lonte, biar selamat. Bujang inam, dalil kau, ya, paham kau? Jadi memang inilah ajaran Kristen. Ajarannya tidak ada ajaran kasih. Ketika mereka bernyanyi, mari sama-sama. Oke, ajaran mereka. Jadi teman-teman, Kristen ini sudah banyak orang yang gila. Kenapa? Mereka melihat isi kitab itu tidak masuk akal. Masuk di akal selalu terngiang-ngiang. Contoh misalkan di Markus 12:29, di situ dikatakan bahwasanya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Itu terngiang-ngiang kepada mereka. Tetapi karena doktrin sudah masuk ke dalam diri, jadi antara akal dengan doktrin beradu, antara akal dengan doktrin beradu, makanya mereka jadi gila. Inilah dia, banyak orang-orang Kristen sudah jadi gila antara doktrin yang tersimpan di dalam batin beradu dengan akal mereka, makanya mereka menjadi gila. Hei, makanya aku sampaikan sama kau, Oten, dengar kau ya, Bujang, diam kau longor kau kalah suara kau sama aku monyet. Kau jangan menghujat kau anjing, jangan menghujat kau binatang. Kau kalah suara kau nggak usah menghujat kau Ampi. Nggak usah kau menghujat, kalah suara kau. Kalau kau menghujat, menciptakan hujatan sama aku ya, anjing. Kejang-kejang, nanti ku bongkar nanti Kristen, malu kau. Kasihan kau yang kasihan, bodoh. Karena memang kau kalau mau menghujat pribadiku silahkan. Gak usah kau, aku nggak ada bahas-bahas nabi kau tadi anjing. Kau kalau nggak menghujat nggak enak kalau nggak menghujat kau Kristen, nggak enak. Nah, memang kayak gini harus menghujat. Memang menghujat ajaran Kristen. Ajaran Kristen memang menghujat. Anjing. Bapak, mama kau mana sini? Mama kau biar aku suruh pantat mama kau. Sini, mama kandung kau. Istri kau mana? Istri kau Ampi. Istri Ampi udah jadi lonte. Udah jadi lonte istri kau. Udah. Sini aku jadi lonte bini kau. Woi, biar masuk surga. Mana bini kau? Istri kau Ampi mana? Jadikan lonte. Sini istri kau jadikan lonte dulu. Yesus mengatakan wanita lonte duluan masuk surga. Kau banyak kali cerita kau menghujat aja kerja kau anjing kau. Udah turunkan aja nih, turunkan aja Siampin. Ini penghujat nih Siampin nih, turunkan aja. Diam kau anjing. Kau di komalaku nanti kalau mau menghujat kau. Nggak ada otak Siampin itu. Memang kemana-mana menghujat. Ini ajaran Kristen kayak gini. Udah itu, ketika mereka menghujat Kristen lain, nggak ada yang ini loh, nggak ada yang menasihatin, malah mendukung. Gila memang ajaran Kristen ini memang betul parah mendukung bolak-balik. Nggak ada kata-kata nasihat. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kau tidak mampu berdiskusi, jangan kau naik diskusi, karena kau membawa nama Kristen gitu loh. Maunya nggak ada. Satu pun nggak pernah kulihat Kristen itu saling menasihatin, nggak ada. Kalau kita Islam tengok, ketika ada guru kita nggak boleh gitu, kita nurut ikut loh. Tapi Kristen enggak. Memang ajaran kayak gini. Waduh, mudah-mudahan mereka jangan menjadi mayoritas teman-teman ya. Karena memang pendeta Melatok mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Fakta bos, fakta. Kita doakan ya, mudah-mudahan Allah menetapkan persentase mereka tuh 5 ke 6. Masih 5% aja udah kayak gini. Apalagi 10% ya. Jadi kita doakan ya, mudah-mudahan persentase mereka semakin gitu aja. Parah nih Kristen nih, parah, membawa-bawa nama suku, keributan di mana-mana, parah. Bahkan mereka menggunakan nama-nama suku sekarang untuk memecah belah. Ada namanya Minang Kristen, Pendi Aceh, pakai nama Aceh, membawa nama-nama suku yang merusak ini. Dan itu tidak ada menasihatin dari mereka Kristen, nggak ada, malah mendukung. Rusak nggak?
Bahaya nih teman-teman ya, bahaya ya. Minang Kristen kita udah coba-coba. Jangan kau membawa-bawa nama suku. Yang jelas Minang Kristen dia buat live, mereka Kristen-Kristen lain mendukung perbuatan seperti itu, perpecahan. Nggak boleh. Yang namanya Minang itu kalau sudah tidak Minang lagi, keluar dari Minang itu bukan Minang lagi. Kalau dia udah pindah dari agama Islam, dia bukan Minang lagi. Tetapi dari pihak Kristen membuat nama Minang Kristen. Coba, ini adat Minang seperti itu yang sudah dilindungi pemerintah Indonesia. Tetapi mereka membawa nama suku untuk memecah belah. Bahaya nih, bahaya loh. Ya, Pendi Aceh, kod yang namanya mayoritas. Ini bahaya, nggak boleh kayak gitu. Tapi Kristen sendiri tidak ada yang mendukung teman-teman. Bahaya nih, menimbulkan perpecahan di Indonesia nih. Siapa mereka? Jangan kayak gitulah. Kalian saling nasihati kenapa sih? Kok kalian biarkan? Jangan. Ketika ada pakai nama Minang, silakan. Jangan bawa-bawa suku di sini, bos. Kalian sudah mengintervensi adat-adat orang lain. Jangan kalian campurin adat orang lain. Itu adatnya. Kalau sudah menurut adatnya, kalau tidak Islam lagi dia bukan dikatakan Minang, itu adat Minang. Tapi kok kalian biarkan semua Kristen, kalian biarkan? Gak ada otak kalian memang. Ajaran kasih tai kalian memang ajaran kasihnya. Gak ada yang bisa dipercaya kalian ini. Makanya banyak yang mualaf kayak gini gara-gara kalian. Tingkah kalian sendiri banyak yang mualaf. Makin kalian buat kayak gitu, makin banyak yang mualaf. Kalian tengok aja lah. Gak ada otak. Ribut buat keributan. Nggak aja. Kayak inilah penghujat. Si Ampi itu penghujat, nggak ada nasihatin, nggak ada. Yang buat aku kesel itu dari pihak Kristen itu nggak ada menasihatin. Itu loh, nggak ada menasihatin. Nggak boleh, jangan begitu. Nggak ada. Tanya Pak Denny nih. Pak Denny aja ampun nasihatin. Pak Denny silakan coba Pak Denny. Ada nggak menasihatin Pak Denny? Kenapa? Ada nggak Pak Denny mencoba nasihatin orang-orang Kristen tuh? Apa jawabannya? Kalau aku nggak menasehati. Kalau aku ambil rantai besi, ya, aku taruh di lehernya, aku buang dia ke laut kayak Edis. Udah Pak Denny lakukan itu. Nanti kalau dia belum bertobat, kalau ketemu maksud aku kan di Komalini loh Pak Denny. Di Komalini ada nggak nasihat-nasihat? Pak Denny ketika ada penghujat Pak Denny lari. Nggak, maksudku dari Kristen tuh ada nggak menasihatin kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak bisa kan? Coba jujur Pak Denny, nggak bisa kan? Seharusnya dinasehati. Aku juga marah kalau ada penghujat, aku marah. Iya, tapi ada nggak Pak Denny nasihatin? Ada, aku yang nasihatin. Mereka terima nggak nasihat itu? Ya, kalau masalah diterima dan tidak diterima itu urusan mereka. Yang jelas aku marah kalau mereka menghujat Nabi Muhammad dan menghujat. Iya, marah Pak Denny. Maksud aku tuh, marah Pak Denny itu di mana gitu loh? Marahnya itu ketika Pak Denny marah kepada mereka enggak? Ya, kepada mereka. Apa respon mereka? Ya, ada yang diem, ada yang karena aku nggak pernah lah Pak Denny nasihatin ku tengok sama orang Kristen. Pernah nggak melihat? Nggak pernah. Enggak. Karena kamu memang benar, kamu memang nggak pernah lihat aku, tapi saudara-saudara Muslim yang lain sering dengar aku begitu, aku marah-marah, dengar. Karena kita Kang Dito pernah lihat? Bang Blender, karena kita jarang ketemu, makanya kamu nggak lihat. Kang Dito pernah dengar Pak Denny nasihatin sama Kristen? Pernah? Tidak pernah. Nggak pernah. Pak Denny turunin yang hujat gitu tadi. Iya kan Pak Denny ya? Iya, Bang Arif itu juga sebagai saksi itu, Bang Arif tahu. Tidak usah ikut blender itu blender setan. Kayak gini anjing nih, ini si Ampi nih. Kenapa kau harus menghujat? Kenapa kau harus menghujat Ampi? Hah? Kalau udah ribut, Coba Pak Denny, coba nasihat. Pak Denny coba nasihatin Ampi nih, coba bisa, coba nasihatin. Bang Ampi, ini kan room diskusi ya. Jadi saran saya itu kalau bisa jangan menghujat junjungan mereka, jangan menghujat secara pribadi. Ayo, kalau kamu memang berilmu, perang ayat aja, itu yang penting. Perang ayat itu lebih penting daripada menghina seseorang atau menghina junjungan orang lain. Iya, tunjukkan kebenaran. Sudah, tapi kalau kita tanya dia jawabnya ke tempat lain, jawabnya tidak sesuai dengan pertanyaan yang kita tanya. Makanya kita jengkel terus, dia selalu bilang kita congor babi terus. Nah, dia juga congor babi, congor anjing. Yang menghina kau itu siapa, Gondol? Anjing kau diam situ. Nah, tengok kan, kayak gitulah mulutnya kan. Anjing katanya kan, kayak ginilah. Menghina kau. Orang Ya, aku udah bilang, sesuai pertanyaan, jangan lari ke sana kemari.
ditanya siapa yang menemani bertemu dengan yang diskusi sama kau tadi siapa? Wahira. Kau bilang itu apa? Aku tadi diskusi sama siapa? Aku tadi diskusi sama siapa? Kau jawab baik-baik supaya Aku tadi diskusi sama siapa? Kau jawab dulu. anjing, makanya Apakah aku tadi diskusi sama kau, Ampi? Sekarang kau diskusi sama aku. Yuk, mulai. Pakai data ya, mulai ya. Ayo, silakan, ayo. Diskusi kita baik-baik, yuk. Jangan ngomong hujat ya. dan kau Ayo, silakan, ayo. Ayo, kita buktikan aja, ayo. Ayo, mulai yuk. Silakan kau bertanya. Ya, pertanyaannya Pi saya jawab ya tadi. Coba buka di surah Al-Baqarah 97 itu jawabannya. Sudah ya? Al-Baqarah 97. Ya, saya mau host. Iya, sudah itu. Iya. Udah, sekarang aku bertanya sama kau gantian. Aku bertanya sama kau, Ampi ya, gantian ya. Oke, kita sepakat. Blender, saya tidak mau dengan kau sekarang karena kau Mencret kau, udah turun kau kalau nggak mau diskusi, turun kau, nggak mau diskusi, turun kau. Emosi. Nggak mau diskusi kau sama aku, mencret kau kan? Jantungan kau udah. Kalau nggak mencret kau patahkan rahang kau kalau diskusi sama aku. Satu kata mencret kau buat diskusi sama aku. Langsung sekakmat kau buat kau. Enggak aja. Silakan Kang Dito. Iya, Dion ini Kristen apa Muslim, Dion? Aku tuh salutnya sama Bang Blender itu. Dia kalau ada aku tuh santai gitu. Aku suka itu. Ya, Gurunda teman-teman, Gurunda masih beribadah, sholat duhur beliau. Ya, nyantai aja nanti kalau sudah selesai urusannya masuk lagi beliaunya. Jadi setelah beribadah dia ada bertemu dengan Bang Deddy Miswar. Sambil menunggu Gurunda, silakan. Bang Blender sudah capek Ya. Bang Blender. Tapi ingin sedikit ya saya sampaikan teman-teman ya, bahwasannya ya Nggak ada capek. ya Ustaz. Mana ada capeknya congorku kalau untuk oten-oteniku banti terus, mana ada capeknya. Tapi sedikit ini ya, ketika kita melihat terjadinya perselisihan antara Kristen dengan Kristen, dengan siapa yang disalib, rencana siapa, sampai saat ini belum mendapatkan kesepakatan bersama. Sesama Tritung belum mendapatkan kesepakatan bersama tentang rencana siapakah penyaliban tersebut. Tetapi yang pastinya adalah tertulis di Al-Quran kami semakin benar, semakin nyata kebenaran Al-Quran itu tentang siapa yang disalib. Allah mengatakan duluan bahwasanya mereka berselisih. Surah An-Nisa 157. Mereka berselisih, mereka dalam keraguan-raguan. Apakah ini rencana Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sudah tahu. Hei, apakah ini rencana Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah mengetahui duluan. Mereka pasti akan berselisih tentang siapa yang disalib. Semua mengatakan rencana iblis, rencana Bapa. Yang benar itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di An-Nisa 157. Jelas ya? Sampai sekarang ini belum ada kesepakatan dari pihak Kristen. Semua masih beradu. Semakin jelas kebenaran Al-Quran itu, wahai teman-teman Kristen. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semakin jelas. Mereka dalam keraguan-raguan, mereka mengikuti prasangka sendiri. Anisa wa qaulihim qatalna Isa ibn Maryam wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Jelas sekali. Allah sudah katakan. Apakah ini buat? Allah sudah katakan duluan. Pasti mereka berselisih karena bukan Nabi Isa yang disalib. Mereka mengikuti prasangka. Makanya tadi ada Yesus palsu. Bermacam-macam, ada Yesus palsu, pendeta Hatidi juga sama Kristen mengatakan ya bukan yang disalib itu bukan Yesus asli. Banyak berselisih. Tapi Al-Quran sudah mengatakan itu. Berarti kebenaran Al-Quran semakin jelas. Tinggal kalian sajalah untuk menilai. Ketika kalian mati, 3 pertanyaan tanya malaikat. 3 pertanyaan. 1, siapa nama Tuhanmu? Yang perlu ditanya. Pilih mana? Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana, Ten? Hah, mau pilih mana? Kalau ditanya malaikat. 3-tiganya berserak.
siapa nama Tuhanmu? Kenapa? Kenapa aku berani mengatakan seperti itu? Sampai sekarang ini kalian tidak bisa membuktikan kebenaran agama kalian. Sampai saat ini menseret semuanya, menseret. Kita mencari kebenaran, ya kan? Kita mencari kebenaran, buktikan kebenaran Kristen. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran agama kalian. Sampai saat ini Islam masih dikatakan agama benar, agama satu-satunya diridhoin Allah, dan benarlah kalau begitu surga ajaran mengikuti ajaran Islam. Makanya ketika kalian nanti mati, 3 pertanyaan malaikat. Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Salah satulah Pak Denny. Pak Denny, ini siapa nama Tuhanmu? Apa? Yesus. Mana ginjal? Ginjal ketepak, kena ginjal, bengkok ginjal Pak Denny sebelah. Aduh, berserak. Makanya saranku, kalau nanti mati, sampaikan kepada keluarga, buat 2 peti. 1 untuk diri kalian, 1 petinya untuk isi tilam kapuk sama helm untuk tahan pukul. Tilam kapuk sama helm. Nah, itu dia ya. Tilam kapuk biar gak kena pentung sama malaikat. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan ajaran Kristen benar. Alright. Oh ya, udah pada ini udah batuk dia. Udah lanjut Bang, lanjutkan itu. Ya, sambil nunggu Ya, oke. Kalau Saya sapa dulu Bang Denny ya. Saya sapa dulu. Bang Donald dari tadi diam. Selamat siang Bang Donald. Dibuka mute-nya Donald. Kalau tidak ngomong saya turunkan ya. Saya ganti teman Kristen yang lain. Donald. Iya, selamat siang. Iya. Agamanya apa Bang Donald? Alhamdulillah Islam. Oh ya, Islam. Bang Dion Islam? Kristen? Dion? Kristen. Oh, Kristen. Mau berdiskusi? Bang Dion mau berdiskusi? Blender udah capek Blender. Biar Mana? Sama Dion ayo. Dion. Yang namanya Tuhan itu Maha Tahu Dion ya. Ya Dion. Apakah Anda sepakat Tuhan itu Maha Tahu? Sepakat Dion? Dion dibuka maunya, jangan digas dulu lah Blender. Waduh, aku memang congorku gini. Enggak, oh ya. Dion, apakah Anda sepakat Tuhan itu Maha Tahu? Sepakat Bang. Sepakat. Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan ya. Sepakat itu gitu. Sepakat. Sepakat, baik. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Yahudi, kalau kau memang penyampai firman Tuhan dan kau memang datangnya dari Tuhan, jelaskan kepada kami kapan kiamat itu akan terjadi. Apa jawab Yesus? Tentang hal itu tidak seorang pun tahu, malaikat dari surga pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Clear, Yesus bukan Tuhan. Ding. Yesus bukan Tuhan, selesai. Udah ya? Tadi kita udah sepakat. Masuk kena kunci berserak. Udah ya, Yesus bukan Tuhan ya. Udah jelas ya. Udah, berarti Tuhan Anda kan Yesus kan? Yesus kan Tuhan Anda kan? Udah macet. Udah. Bang Blender itu sebab dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau Tuhannya Kristen tuh ada yang Maha Tahu, ada yang tidak. Waduh, dia nggak tahu. Berarti ada 2 Tuhannya kalau gitu. Ada Maha Tahu, ada tidak tahu, berarti 2 Tuhan. Oh, iya. Loh, tadi kan sudah sepakat Pak Denny. Kan Tuhannya kan Yesus. Iya. Yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Tahu itu Bapa. Tuhan yang tidak Maha Tahu itu Yesus. Dan Bapa dan aku adalah satu gitu. Berarti Tuhannya 2 Pak Denny? 1. Bapak dan Satu. aku adalah 1. Oke, kita kunci 1. Baik. Pak Denny, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan selamat masuk dalam surga. Sepakat? Iya. Sepakat ya? Siapa yang percaya Yesus, tetapi siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana Pak Denny? Diusir.
Dari surga ke neraka. Enggak, diusir sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggak Kemana? Diusir kemana? Ya bisa ke neraka. Neraka, baik, clear ya, sepakat ya, kunci Pak Denny ya, kunci, baik. Kalau begitu, siapa yang mengajarkan dan memerintahkan kalian mati pakai jas sepatu terbalik yang kiri di kanan di kiri? Itu nggak ada larangannya. Masuk neraka diusir, semua Kristen masuk neraka, selesai. Loh, apakah itu ada ajaran Yesus? Ada, masuk neraka, sepakat, masuk neraka, udah habis ya, udah. Aku cuma 2 aja, udah. Loh, enggak. Kan tadi Pak Denny, aku sudah katakan. Dengarkan dulu. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalau mati harus dikafani. Tuhan Yesus nggak pernah berkata seperti itu. Loh, tadi kan saya katakan siapa yang memerintahkan, siapa ketika percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, maka akan diusir masuk neraka. Apakah mati pakai ajaran dan perintah Yesus? Gini, dengarkan ya. Mati kena. Perintah itu adalah firman yang keluar dari mulutnya. Firman yang keluar dari mulutnya. Yesus tidak memerintahkan tetapi juga tidak melarang, jadi bebas. Ini sama Yesus foto profilnya sama dengan punyamu. Ini Dani Web Longor nih. Waduh. Ini Dani Web Longor. Ayo mumpung cuma anjing ini ada ini, ayo. Kurang aja. Tolong dong. Kata-katanya Bang Denny, tolong kata-katanya. Wah, parah. Aku yang sakit hati. Parah. Iya, ditegur aja Pak Denny, tegur aja. Aku yang sakit hati. Sebelum kalian sakit hati, aku udah sakit hati duluan itu kalau dia mereka begitu. Udah, Pak Denny, udah aku nggak mau kemana kesana kemari. Aku lapar mau sholat. Udah, tadi aku ambil poinnya aja. Aku cuma mengambil poinnya aja, mengunci poinnya, menyatakan Yesus bukan Tuhan. Oke? Yang selama ini Kristen mengatakan Yesus Tuhan, ternyata terbukti dia bukan Tuhan. Dari mana? Yang namanya Tuhan itu Maha Tahu. Ketika tidak tahu berarti bukan Tuhan. Menurut jawaban umat Kristen. Yang kedua, Kristen meyakinin Yesus datang menyelamatkan kalian dan pasti masuk surga. Aku bantah dengan pernyataan tadi. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Ternyata semua Kristen masuk neraka. Clear ya? Selesai, udah. Langsung skamat terus berserak. Aku sholat. Silakan sholat. Jadi handle Dion, ya dibuka mute-nya Dion. Yang jelas yang di bawah udah mendengar jawabanku, jadi nggak jadi masalah. Framing itu beda. Yang jelas aku dari pihak Kristen telah menjelaskan Alkitabku dan imanku, itu aja. Masalah nggak diterima ya nggak apa-apa, saling menghormati aja. Bang Baal atau Kang Dito mau masuk? Bang Blender sholat dulu. Kang Dito aja, Kang Dito aku sholat dulu. Kang Dito silakan. Kang Dito silakan dibuka mute-nya Kang Dito. Waduh, nggak kedengeran Kang Dito. Kresek Kang Dito. Kresek. Baik, cek. Tes. Yuk, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu Gurunda ya. Beliau lagi sholat. Saya masuk materi ini tanda angkatan jahat. Siapakah yang jahat? Ternyata yang jahat hubungannya sama Ratu Selatan. Kok ada Ratu Selatan ini di Bible ini? Ratu Selatan itu indikasinya dengan suku penduduk Niniwe. Itu maksudnya itu Nyiloro Kidul itu. LHI itu Pak Dene. Iya, Nyiloro Kidul itu. Bukan KJV itu. Ratu Selatan itu Nyiloro Kidul. Oh, di Belanda nggak ada Roro Kidul ya berarti ya. Ternyata Nyiroro Kidul sampai masuk dalam Alkitab kok, ya nggak jadi masalah lah. Terkenal berarti. Iya, kita terkenal Indonesia. Nyiroro Kidul ada ternyata di Alkitab. Selatan. Di LAI. Bener, ya, di LAI. Nah itu. Iyalah. Hanya di LAI ya yang ada ya. Di KJV nggak ada ya.
Di KJP juga Nyiroro Kidul, KJP sama Ratu Selatan. Jadi itu Nyiroro Kidul tuh ada tercantum di Alkitab. Aku berani bertanggung jawab itu. Nah, bayangkan Indonesia terkenal itu. Oke. Ini tanda yang diminta ya, tanda angkatan jahat yang diminta. Tanda untuk angkatan jahat kalau kita melihat setelah penyalipan itu ada khutbah Petrus. Mungkin Gurunda tadi udah menyampaikan materinya ya. Kisah Rasul pasal 2 dari nomor 22 sampai 40 itu Petrus yang mengkhotbahkan tentang untuk angkatan jahat. Nah, di sini kita bahas tanda angkatan jahat itu yang dikatakan di Lukas 11 nomor 33 sampai 36, bahkan di nomor 40-nya ini permintaan tanda dari angkatan jahat itu. Dia mengatakan kepada